Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث الله عز وجل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, setelah melewati bulan Ramadan, mereka berdoa agar kiranya amal ibadahnya di bulan Ramadan, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan lalu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Minadh dhulumati ilan nur. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 12 Syawal, ya, tanggal 12 di bulan Syawal. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan, diriwayatkan oleh Muslim, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, 6 hari berturut-turut ataupun tidak, seolah-olah seperti puasa 1 tahun penuh atau sepanjang masa. Bagaimana cara penghitungannya itu? 1 hari kebiasaan sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah membiasakan ada 3 hal sering saya sampaikan. Sebelum beliau tidur itu melakukan ibadah sholat witir ba'da sholat isya, 1 rakaat, 3 rakaat dan sebagainya. Kebiasaan beliau nih. Kalau kita nggak kuat nanti malam bangun, ya mulai aja ba'da isya 2 rakaat, tambah 1 rakaat boleh, atau witir dulu deh. Nah, karena mungkin kesibukannya Abu Hurairah banyak, jadi beliau ba'da isya melakukan sholat witir, nggak pernah ditinggal. Ausani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia melakukan sholat witir, ya, disampaikan agar dia melakukan sholat witir sebelum tidur. Adapun orang yang melakukan sholat malam, ya, tidur dulu kemudian bangun malam, itu boleh. Sebelum tidur juga boleh. Tapi Imam Nawawi mengingatkan lebih afdol tuh nanti malam, ya. Meskipun dua-duanya nggak ada masalah. Afdolus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Seutama sholat setelah 5 waktu. Ini kebiasaan kita bulan Ramadan kemarin, jangan lupain, langsung hilang. Esensi, indikasi suksesnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun, itu terlihat 11 bulan setelahnya. Dapat Lailatul Qadar, hasilnya ada nggak? Menjadi hamba Allah bertakwa, hasilnya ada nggak? Jangan menjadi hamba Allah rabbani kun rabbanian wala takun ramadhanian.
Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jadilah hamba Allah yang rabbani, taat patuhnya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kita taat patuh hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan balik lagi ke masa jahiliyah kita, meninggalkan masjid, meninggalkan yang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan begitu. Jadi kita taat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan pun juga taat. Di dalam masjid taat, di luar masjid juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaannya adalah setelah sholat witir, kemudian ibadah puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan. Biasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 atau Senin Kamis dan sebagainya. Minimal sebulan 3 kali. 3 hari. 1 berarti dikali 10, dihitungnya 10 hari. 2, 20 hari. 3, 30 hari. Sebulan minimal 3 kali kita lakukan puasa. Ini kebiasaan Abu Hurairah, maka sepanjang tahun seumur hidupnya dia disebut orang ahli ibadah dalam puasa. Di sepanjang masa dia melakukan ibadah puasa. Padahal sebulan hanya 3 kali. Dan juga dia melakukan sholat duha. Gak tinggal tuh dia witir sebelum tidur. Kemudian apa yang kedua? Puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian kita sholat duha. Nah kalau ini kemarin anggap 30 hari dalam puasa Ramadan. 30 ini kali 10 berarti 300. Dihitungnya 300 hari. Nah makanya dihitungnya 1 tahun. Sisanya bagaimana? 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10, 60. Jadi 360 hari seperti ibadah kita setahun penuh puasa. Itu begitu, tanya begitu. Jadi Ramadan itu inti dalam ibadah puasa. Makanya ada Sya'ban sebelumnya, pemanasan supaya sholat. Kemudian pemanasan selain sholat biar semangat tarawih, yaitu ibadah puasa. Sya'ban latihan puasa. Nabi paling banyak setelah Ramadan Sya'ban. Ya amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Latihan bulan Sya'ban, intinya bulan Ramadan dan pasca. Qobliyah, inti ba'diyah. Kayak qobliyah maghrib, sholat maghrib dan ba'diyah. Nah, Syawal ini termasuk ba'diyah setelah Ramadan. Makanya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau di kampung-kampung biasanya lebaran ketupat, benar gak? Kalau kita lebaran apa nih? Pangsit ya. Pangsit dan sebagainya. Terserah ada apa namanya. Biasanya besok habis Id udah nggak puasa, haram. Kemudian besoknya halal. Yang langsung puasa bisa puasa langsung 6 hari berikutnya puasa. Mana afdolan nih? Ya, puasa dulu yang sunnah apa yang wajib? Kira-kira yang mana duluan? Allah mencintai yang wajib-wajib, benar nggak? Baru yang sunnah. Sholat tarawih sunnah, yang wajib kerjain lebih semangat lagi. Sunnah sebagai tambahan. Ya, kalau bagi yang wanita nih ganti dulu kalau memang bisa. Ya ganti dulu baru yang sunnah. Tapi kalau memang nggak bisa, tapi jangkauannya lebih jauh sampai Sya'ban, sampai tahun depan Sya'ban, boleh nggak ganti? Akhir istri Nabi Muhammad SAW tuh akhir mengganti bulan Ramadan yang wanita sampai bulan Sya'ban. Jangkauannya lebih jauh nggak? Jauh kan? Sekarang nggak sempet makan gado-gado mulu tiap hari kali ya, gorengan mulu, silaturahim, zikir terus, ya zikir lisan dan sebagainya. Jadi nggak puasa-puasa. Gantinya bingung. Dan momentum yang kedua, Syawal adanya di bulan Syawal doang, benar nggak? Itu mau puasa Syawal nih di bulan Zulhijjah nih nggak bisa, adanya cuma di Syawal. Satu, nah dia menyampaikan bahwasanya wajib lebih diutamakan, baru yang sunnah. Tapi kalaupun nggak bisa, misalkan ada kesibukan dan waktunya sangat sempit dan nggak ada lagi, Syawal kita lewatin, yang wajib belum, sunnah boleh, sunnah dulu, karena sisanya masih lama sampai bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Ini jangan samain nih laki-laki nih, ganti ntar ada Sya'ban. Kita kan datang bulan, matahari, bintang, macam-macam lagi. Intinya datang males ya. Ganti udah enak sih ganti. Tapi kalau emang nggak semangat atau emang nggak bisa, keadaannya nggak memungkinkan, nggak apa-apa. Ya sampai bulan-bulan depan ganti yang wajib. Pilihannya adalah wajib diutamakan atau sunnah karena kondisinya yang sempit, masih ada waktu yang lain. Intinya kita usahakan. Bagi yang belum, bagi yang sudah, alhamdulillah. Tapi ini bulan Syawal 6 hari itu jangan beban. Kayaknya perasaan nih belum selesai nih atau belum mulai. Tenang aja, tenang. Masih ada berapa hari lagi kan? Setengah bulan lebih ya. Kemudian jangan beban banget nih, kayaknya ibadah beban banget. Biasa aja.
Maksudnya ibadah puasa. Kayaknya habis ngaji Ramadan kemarin finish, udah nggak pegang Quran lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Udah nggak ada pengajian, udah banyak lah pahala kemarin. Gak usah sodako lagi, ngaji udah lewat tuh hanya di bulan Ramadan. Quran saking mulia ditaruh yang paling tinggi sampai susah ngambilnya. Ya, ntar kita ketemu lagi, sampai ketemu lagi ya tahun depan. Kira-kira begitu. Ya, atau ada yang meninggal yasinan baru diambil, dipegang debu semua. Nah, jadi gitu. Jadi puasa kalau emang udah biasa puasa Senin Kamis ya biasa aja. Kayaknya udah 6 sholat, alhamdulillah. Anu udah selesai nih sholat nih. Ente udah sholat maghrib belum? Bisa. Udah, alhamdulillah. Kayak sengsara banget sholat, bener gak? Kayaknya beban banget sholat, ya kan? Atau ibadah Syawal nih gimana? Udah biasa aja, ntar kita kerjain. Udah lewat, kalau mau masih sanggup pada puasa lagi. Puasa nggak habis-habis ibadah sampai kita meninggal, paham nggak? Jadi kita tenang aja. Ada orang selesai sholat tenang, benar ada nggak? Kayaknya beban banget. Tapi maksudnya tenang adalah karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, sholat, ibadah hati menjadi tenang. Bukan beban banget kayaknya, dosa banget nih kayaknya. Kalau belum sholat nggak tenang banget nih, ya. Justru Nabi Muhammad SAW istirahatnya, bayangin coba, istirahatnya di saat sholat. Gimana urusannya itu coba? Ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Istirahatnya sholat, kita beban banget sholat, bener ya? Ini istirahatnya sholat, makanya berlama-lama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita pasti punya permasalahan. Ada bahagia, ada suka, ada suka, ada cita, bener gak? Duka cita ada gak? Kadang seneng, kadang sedih. Itu manusia, emang begitu. Ini kita lagi seneng gak kelihatannya nih? Bentar lagi dapat gorengan kayak seneng nih. Lagi seneng, bahagia. Ntar ada saatnya kita sedih, bener gak? Ada saatnya kita sedih. Nah ini basyiron wa naziro, bahagia, sedih, peringatan dan sebagainya. Ajaban lil mu'min, hebatnya orang beriman di saat dia senang bersyukur. Alhamdulillah di saat diuji dia bersabar. Jadi dua-duanya nggak ada masalah. Kata ulama itu, jadi ada masalah, ada solusi. Benar nggak? Ada masalah, ada solusi. Selesaikan masalah tanpa masalah penggadaian. Ya. Bukan itu maksudnya. Menyelesaikan masalah ada solusi. Nah ibaratnya itu masalah itu ada di dahi. Ya seakan ada solusinya dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahi dengan sujud, masalah dengan solusi, merendahkan diri. Bukan kita terbang ke Monas lebih dekat kepada Allah, benar nggak? Bukan, tapi makin menunduk, makin ke bawah, merendahkan diri, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala makin tinggi. Paling banyak dianjurkan sangat dekat posisi kita kepada Allah di saat sujud. Banyak doa, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kemarin menghapus segala kesalahan kita. Kita sudah membuka lembaran yang baru. Nah begitulah kira-kira. Kita lanjutkan, ini kajian, bukan kajian tafsir. Insyaallah besok kita bahas tafsir lanjutan. Sekarang kita membahas tentang hadis. Kata Nabi Muhammad SAW, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Nah makanya kita penting nih. Ma in tamassaktum, aku telah wasiatkan kepada kalian, aku pesankan kepada kalian ya, tentang dua hal. Kalau kalian pegang selama-lamanya tidak akan sesat. Pertama Quran, kitabullah Al-Quran. Kita bahas tafsir. Kemudian sunnah hadis Rasulullah SAW. Ini hadis. Ya, kita bahas dari yang paling sederhana dulu dalam hadis arba'in yang terdiri dari 42 hadis. Ya, 42 hadis. 40 intinya. Ini kumpulan hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Imam Nawawi itu usia beliau muda, sampai usianya hanya 631 sampai 676. Berapa umurnya? Ya berapa itu, ya. 45, ya. Benar enggak? Umurnya 45 tahun. Ya, umur 45 tahun. Enggak mikirin nikah, bayangin. Kerjaannya hanya cari ilmu dan mengamalkan ilmu. Sangat berarti, umurnya sangat dikit, 45. 45 dikit nggak? Pendek nggak? Tapi bermanfaat sampai dia udah meninggal sampai sekarang, ya. Karyanya banyak, karyanya dia. Riyadhus Shalihin salah satunya. Kemudian ini hadis arba'in, kumpulan 40 hadis, ya, kumpulan 40 hadis. Dan yang lainnya. Dia usianya sangat pendek, 45 tahun, tapi sangat berarti. Kenapa?
dia dikritik karena dia ahli hadis, salah satu ahli hadis, tapi kenapa nggak nikah yang sangat dianjurkan. Ulama dulu nggak nikah itu bukan karena nggak ada keinginan, nggak kepikiran, luar biasa, nggak kepikiran, sama kita bener nggak kepikiran. Yang kedua, yang ketiga ya, ini nggak kepikiran. Yang sempat ada dia belajar lalu ngajar, belajar ngajar, tentu aja karyanya terlalu banyak. Makanya karangan-karangan dulu tuh kitabnya, ulama-ulama dulu tuh kitabnya sangat tebal ya. Kalau kita ditiban sama kitabnya, insya Allah meninggal dong. Itu karangannya. Ini gimana buatnya nih? Bacanya aja kita nggak mau, benar nggak? Bacanya aja kita nggak mau, apalagi ngarangnya, disusunnya, capeknya. Orang tergantung kebiasaan. Ada orang yang sering ngaji dalam keadaan tertidur dia ngaji, karena sering ngaji, lagi tidur ngaji, benar nggak? Kemudian ada juga orang yang saking fasihnya berbahasa, ngigonya aja bahasa Arab atau bahasa Inggris, belagu banget nih. Bener nggak? Karena mimpinya bule, bener nggak? Karena dia bisa, lu nggak bisa pura-pura bisa, nggak bisa, bener nggak? Karena kita ngobrol sama bule atau orang Arab, ngigonya belagu. Nah itu terjadi. Yang tadi tidur saya lihat orang yang ngaji. Yang kedua, ini juga ada saksinya. Dia juga tidur, mimpinya ngomongnya bahasa Arab. Kan keren. Kalau pesantren itu disebut dia bisa bahasa Arab fasih atau bahasa lain, mimpinya aja, ngigonya aja udah bahasa Arab. Berarti dia udah fasih. Jangan pura-pura ketahuan ya. Nah begitu juga kebiasaan nulis, saking seringnya nulis, ini soalnya matanya tidur, tangannya masih gerak, karena udah saking terus ya, bener nggak? Kayak antum nih zikir, play seton, bener nggak? Sering zikir, mata belum gini, tangan gini, bener nggak? Ya nggak? Atau orang yang zikir, ada juga di bawa tasbih kemana-mana. Ini saya juga lihat orang, nggak tahu dizikir gimana. Ngomong sama kita ngomong, tangannya gerak terus, ya nggak? Di mana tinggal, ya nggak? Begini terus, ya. Ini ngomong kan nih, mungkin hatinya terbelah dua kali dia. Ada Syekh Ali Jabir cerita juga, ini kalau nggak salah muridnya saya sering sampaikan, beliau yang ngomong nih bukan saya. Muridnya ini menghabiskan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan, itu berapa banyak menghatamin Al-Quran? Hitung kan, atau jangan-jangan kita nggak hatam lagi. Ini dalam 1 tahun dia menghatamkan Al-Quran 1000 kali. 1000 kali. Quran itu kan 1000 kali, berapa halaman Quran? Tahu perang itu nggak? 600 berapa? Oh baru baca dia. Bener nggak? Udah cek belum? Ayatnya bener berapa ayatnya? Nah jadi terusnya makin parah ya. 6236 ayat. Itu kan dia baca 1000 kali. Yang jelas dia udah hafal Quran. Kalau ketemu sama orang di jalanan, disapa, dijawab. Apa kabar? Alhamdulillah. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekarang berapa orang keluarga? Ada 3. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Terus nggak pernah berhenti. Ngobrol ya ngobrol, jawab ya jawab. Abis itu ngaji terus. Suatu hari di kecelakaan, tabrak, jebret. Ya, kecelakaan, koma, titik, tanda tanya. Ya. Tiba-tiba dalam keadaan nggak sadar, nih mulutnya tetap ngaji. Bayangkan coba. Ah kalau itu saya nggak lihat dah. Ini belakangan ada ustadz-ustadz muda nih dari luar Timur Tengah ya. Itu dalam keadaan gak sadar dia ngaji, videonya ada, dia ngaji, bayangin dong, ngaji dia, karena kebiasaannya ngaji. Ada juga ulama bukan usianya, udah ngajarin Quran selama 70 tahun. Nah kita gak ada apa-apanya nih ngajarin orang. Ini 70 tahun, kalau di Mekah Madinah masing-masing tiang ada gurunya, bener gak? Madinah, Mekah itu ke ulama-ulama baru dan sebagainya ya. Kalau di Madinah ada ustadz Indonesia ada tuh, ramai jamaah. Kenapa ramai? Ya karena bahasa Indonesia. Orang Indonesia nggak bisa lagi yang lain tuh doang. Ya kajian subuh ada, pada maghrib ada. Entar jamaah haji itu ada orang Indonesia. Ya bahasa Indonesia dia. Udah dikasih rekomendasi boleh. Nah itu kebiasaan ngajar 70 tahun ngaji Quran dan membiasakan 3 hari selalu selesai Quran. Sehari 10 juz, 20 juz, 30 juz. Tiba-tiba sakit, ininya nggak bisa bicara, dalam keadaan koma masih ngaji. Terus hari pertama alif lam mim, terus ngaji nggak berhenti tuh dalam keadaan sadar. Hari terakhir minal jinnati wan nas, meninggal dunia setelah itu. Karena kebiasaannya nggak ngaji. Nah kebiasaan kita kayak gitu juga, tergantung kebiasaannya. Coba dah, kalau ente udah mahir naik mobil, naik motor, dalam keadaan tidur bisa nggak? Mata boleh tidur ngeng, bener nggak? Bangun-bangun nabrak busway, ya. Transjakarta. Tergantung kebiasaan kita. Biasa nyapu kan, tidur juga bisa nyapu deh. Nah Imam Nawawi biasa nulis, seakan-akan tangannya jalan terus, karena kebiasaan. Biasa ngetik,
Coba aja yang kasir, dia biasa ngitung duit kan di rumah gini kali ini. Berapa itu lagi dan sebagainya. Udah kebiasaan. Ya mudah-mudahan kita kebiasaannya baik semua. Sebagaimana akhirnya nanti karena kebiasaan. Nah, kita lanjutkan ini hadis arba'in. Kenapa 40 hadis dikumpulkan? Ya banyak macamnya, ya. Ini ada keutamaan walaupun hadisnya dia menyampaikan lemah, tapi dikutip oleh pengantarnya oleh Imam Nawawi dalam hadis arba'in. Ini hadis arba'in terdiri 40-an hadis, 42. Itu tipis kalau beli. Kalau sekarang kan kita maunya gratis kan, download aja ada, ya, ketik aja di Google Store itu hadis arba'in, tak, ya semuanya ada di situ, tinggal dihafalin, ya 42 hadis. Kalau udah selesai baru kita pindah yang lain. Ini dikutip oleh Imam Nawawi di awal pengantarnya, dia mengutip dari hadis Rasulullah, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Ini belum hadisnya ya. Ntar ada hadis setelah ini. Barang siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama golongan fuqaha, orang yang ahli ilmu, ahli fikih dan ulama. Jadinya kalau kita ada kesempatan ngapalin hadis. Matan itu artinya isinya. Matan itu isinya. Kalau sanad itu dari-darinya, an orang-orangnya. Nah, riwayatnya Rawal Bukhari muttafaq alaihi adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terbaik setelah Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini kesahihannya luar biasa. Di awal. Pokoknya setelah Quran, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu kalau digabung namanya muttafaqun alaih. Dua-duanya sepakat. Ini hadis misalnya sahih dan sebagainya. Baru yang lain. Terbaik setelah Quran adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Makanya dalam hadis ini utamain 40. Kenapa 40? Orang yang hafal 40 hadis akan dibangkitkan bersama golongan fuqaha dan ulama. Makanya sempetin kalau emang kita sanadnya nggak hafal, intinya doang dah. Matan isinya, apaan sih hadisnya? Ada yang memang tekstual, asli nih kata-katanya dari Rasulullah SAW. Ada juga maknawi namanya. Maknawi itu maksudnya adalah redaksinya berbeda, poinnya sama. Nah itu hadis gitu. Kan orang Arab dicerita, ada yang hafal, ada yang paham intinya. Nah itu dua-duanya nggak masalah. Redaksinya berbeda tapi poinnya sama, benar nggak? Kan kita kalau diceritain sama orang nih, nanti ngomong nih, ente bisa nggak apa yang namanya ngomongin sama? Kalau di hafalannya kuat, teksnya benar, udah bisa sampaikan sama. Tapi kalau dia nggak kuat, dia bisa nyampaikan tapi poinnya sama, maksudnya gitu. Kalau mutawatir, Quran, hadis yang mutawatir adalah Quran nggak ada keraguan sedikit pun, semua sepakat nih benar semua. Nabi nggak boleh menyuruh catat sahabat setelah Quran sempurna baru hadis. Quran sempurna dulu nih, baru hadis. Takut gabung dan sebagainya. Semuanya sih intinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan Nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran menjelaskan secara global macam-macam ya, muamalah, syariah. Nanti dijelaskan secara spesifik itu dalam hadis. Jadi nggak bisa orang yang hadis doang atau Quran doang, nggak bisa, harus dua-duanya. Tentang sholat malam, tentang apa aja nanti dijelaskan dalam Quran, nanti dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah. Nah, ada hadis sahih, kekuatan hafalannya sahabatnya luar biasa. Dari 1A, 2B, 3C orang-orang dikumpulin, ini sepakat sih semua. Ini hadisnya benar dari Nabi. Nah, itu yang sahih, itu salah satunya begitu. Nah, macam-macam hadis nanti. Nah, jadi kalau mau ada kesempatan kita hafalkan sedikit-sedikit supaya nanti kita dibangkitkan bersama para fuqaha dan ulama walaupun hadisnya lemah, ya. Itu dikutip oleh Imam Nawawi di pengantar dalam hadis arba'in. Nah, kemudian hadis yang pertama, ini kita bahas hadis pertama nih. Kita lanjutkan minggu depan 2, 3 dan sebagainya. Hadis pertama dalam kitab hadis arba'in dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Kita udah sering dengar nih, tapi kita ulang aja. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis arba'in ini pertama ditaruh. Dalam kitab Sahih Bukhari juga di awal-awal ini dijelaskan, banyak imam-imam yang lain juga kayak gitu. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata. Jadi Umar bin Khattab, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Nanti saya jelaskan setelah itu. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Saya tambahkan dulu ini catatan hadis ini. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, satu nih perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Yang kedua, ini ada asbabul wurud. Kalau Quran adanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran. Ada kitabnya khusus tentang asbabun nuzul. Nggak semua ayat, nggak semua surat ada sebab turunnya Al-Quran. Kemudian juga sama seperti hadis, ada sebabnya, ada juga yang nggak ada sebabnya. Ini hadis ini ada sebab turunnya, namanya asbabul wurudnya, sebab hadis ini turun. Nih yang kedua adalah hadis ini ada sebabnya, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais, seorang wanita nih, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah, maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummi Qais, ya. Itu setelah saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, yang dimaksudkan perbuatan di sini, ini menyangkut dari yang atas dulu, saya bacakan dulu ya, adalah amal ibadah yang membutuhkan niat. Adapun perbuatan buruk, niat baiknya tidak akan merubah buruknya menjadi baik. Yang kedua, niat adalah keinginan dan kehendak hati. Hijrah, ini kan tadi ada bahasa hijrah ya, secara bahasa artinya meninggalkan. Sedangkan menurut syariat artinya meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam dengan maksud menyelamatkan agamanya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah perpindahan dari Mekah ke Madinah sebelum Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Paham kira-kira? Udah berpaham belum? Udah pulang? Silakan pulang ya, udah paham. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi orang ada niatnya dalam ibadah itu diterima kalau niatnya benar dulu. Dalam ibadah harus niat dulu, baik yang dilafalin ya ataupun nggak dilafalkan. Ada nggak orang yang sholat dilafalin? Ada kan? Diyakin nih, sholli dan sebagainya, jadi makmum, jadi imam, silahkan ya.
silakan, nggak ada masalah. Kok tekstualnya contohnya juga ada. Yang kedua, dalam hati aja nggak usah pakai ngomong saya mau sholat maghrib, saya mau puasa. Nah bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib itu di malam hari. Nawaitu sauma ghadin, benar gak? An adai fardhi syahr ramadan hadisana lillahi ta'ala. Itu dari malam habis tarawih kita niat 30 hari kurang lebih lah sebulan puasa Ramadan. Itu niat dari awal. Itu bedanya wajib sama sunnah. Kalau sunnah nggak niat nggak apa-apa, saya nggak mau puasa nih besok, nggak apa-apa. Nggak, pokoknya nggak niat dah. Tiba-tiba kalau Nabi kebiasaan di rumah ada makan apa nih? Nggak ada apa-apaan, jadi puasa dia. Ya ente kenapa puasa? Ada makanan sian banget. Nabi juga begitu, nggak ada makanan puasa dia. Ya, yang tadinya orang puasa ada tamu dibatalin juga boleh, menghormati tamu, senang banget kita nih. Apalagi ya udah kita puasa nih tapi silaturahim yuk. Tuh niatnya udah kacau tuh ya. Nah puasa orang kalau udah niat mantap. Jarang orang yang puasa pernah nggak? Pasti penyakit bawaan lain. Tapi kalau udah niat nih, kalau nih bayangkan ini alhamdulillah hadis bin nikmah nih ya. Saya jadi sejarah juga. Saya sering 2 kali kalau nggak salah. Ini anak saya itu ente puasa paling cepat ini tahun berapa dalam usia? Ada yang paling cepat kita puasa tahun berapa dulu? Masih kecil. 15 tahun, 10 tahun pernah puasa, 5 tahun. Anak-anak puasa itu 6 bulan. Usianya 6 bulan. Percaya enggak? Usia 6 bulan udah puasa. Percaya enggak? Gimana caranya? Gak dikasih, usia 6 bulan gak dikasih minum. 6 bulan dia udah puasa. 5 bulan ya kan? Masih dalam kandungan. Bener gak? Bener, istri saya suruh puasa. Yang enggak yakin. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yuqiquna fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lakum wa antasumu khairul lakum. Puasa tuh lebih baik dah. Ya benar-benar lemas, Allah puasa. Yakin nggak? Ini pasti ada dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru pikir, oh iya 6 bulan, 5 bulan yang dulu lagi. Ini dalam keadaan di dalam perut. Dia udah makan nggak minum sama. Yakin oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena niatnya udah mantep. Udah kita nggak sahur nih gimana nggak sahur? Udah niat puasa lain, langsung lari ke otak nih. Tek kita pasti mantep. Tapi kalau nggak makan nih, baru jam 8 juga udah gelisah bener ya? Belum makan, berisik banget kita, bener nggak? Jam 9 10, wah udah kuning-kuning ke badan kita semua kan, lapar. Tapi kalau udah nggak sahur nih, tapi niatnya udah puasa, kuat nggak? Nggak nanya lagi, oh di otak kita udah puasa, udah nggak usah tanya lagi dah. Ngelihat apa aja juga dilirik dulu. Enggak bakalan, nggak nafsu kita, bener nggak? Kuat, karena niatnya udah mantap. Tuh pentingnya niat tuh begitu maksudnya. Udah nempel di badan, udah niatnya jihad, udah lain, udah Bismillah, udah nggak tanya lagi. Ya, begitu puasa, niat qiyamul lail, udah ntar malam niat, nggak jadi bangun. Dapat pahala. Mau ke masjid, mau duit nih, niat nih. Wah, dia siapin duit nih 100.000, 200.000, nggak jadi. Dapat pahala nggak? Dapat pahala, tapi jangan pura-pura lupa, ya. Malaikat juga tahu kita pura-pura lupa. Itu bedanya maksiat. Kalau maksiat keinginan belum dicatat, dikerjain satu dosa, nggak jadi. Tobat dapat pahala. Gimana? Itu dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengalihkan 10 kali lipat. Kalau kebaikan bahkan 700 kali lipat. Saya ceritain dulu nih sekilas. Waktu lalu saya sudah sampaikan Al-Imam Hasan Al-Basri, dia punya pembantu kan, 10 kali lipat nggak? Butir telur, dah. Sekarang ada lagi namanya Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya. Kalau kita kan gagal jadi orang kaya, bener kan? Ini kerja keras, banting tulang, kayak tukang daging, bener gak? Tapi nggak kaya, bener gak? Kalau Abdurrahman bin Auf bedanya gagal jadi orang miskin. Bayangin tuh, gagal jadi orang miskin, kita orang kaya gagal kita nih. Tapi gagal jadi orang miskin. Ada nggak cita-citanya gagal jadi orang miskin dia? Hebat juga kita mau juga gitu ya. Gagalannya jadi orang miskin. Susah jadi orang miskin ini, bener nggak? Ada juga orang yang hafalannya sangat kuat. Tingkatan hafalan tuh macam-macam. Ada orang yang susah ngafal, susah juga jaganya, bener nggak? Hilang, nggak ada yang dia. Quran ini nggak ada yang lupa karena nggak ada yang dihafal, ya. Ya dong, di luar kepala, bener-bener di luar. Ada orang cepat menghafalnya, susah hilangnya, atau buangnya juga susah. Buangnya juga. Imam Bukhari, tuh jutaan hadis. Imam Syafi'i dibuka 2 halaman, yang harus dihafalin ini dibuka dua-duanya hafal, kayak kita sama. Ya kita dibuka semua nggak ada yang nyangkut, dengan semua Quran dikeluarin, dibakar, diminum dah tuh, ya nggak nempel.
Dia sangat cepat, terus kemudian lupanya susah dan susah dilupain. Coba dah orang yang hafalan udah kuat, susah dia ngelupain. Dia mau buang nih susah. Nah ini juga dia susah miskin. Gimana caranya? Jadi Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi. Ini disampaikan bahwasanya nanti di akhirat yang paling lama dari kalangan sahabat paling lama dihisab, bukan nih ya, ini hisab namanya pakai P, ini pakai B, hisab. Ahlul hisab beda nih. Nah, jadi ahlul hisab dia dihisab paling lama. Kenapa paling lama? Karenanya hartanya paling banyak. Hartanya paling banyak. Orang kalau hartanya banyak, hisabnya lamaan. Lah kita sama KPK, sama polisi diperiksa 5 menit palingan. Lu gak punya duit, pinggir. Lewat-lewat gak ada duitnya, pinggir. Apaan yang diperiksa kan? Kalau lama kan duitnya banyak. Nah di akhirat lebih dahsyat lagi. Semua lahir batinnya kelihatan. Gak gerak sebelum dari mana kita cari duit, lalu duitnya buat apaan, ada manfaat dan sebagainya. Diinformasikan bahwa Abdurrahman bin Auf di belakangan paling lama hisabnya, duitnya paling banyak, benar gak? Makanya ada doa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nah, pernah doa nggak itu begitu? Pernah nggak? Jangan ada. Ya doanya kayak gitu tuh. Ya Allah jadikan aku hidupnya dengan penuh dengan kemiskinan supaya hisabnya lancar. Akhirnya gimana? Wah dia nggak mau kan yang lain pada lancar, dia beda nih. Apa yang harus dilakukan sama dia? Akhirnya dia menginfakkan seluruh hartanya. Ya pada saat itu di Madinah, kalau tidak salah yang jelas di zaman Nabi, ini kurma dalam keadaan membusuk. Di sini ada yang busuk kan? Kerubuk-kerubuk ya. Bagiin orang, ya. Dijual nggak laku. Yang lain pedagang juga jual, sahabat. Siapa yang mau beli busuk? Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma-kurma busuk itu semua. Supaya apa? Hartanya habis. Diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibeli semua, diborong. Semua yang busuk-busuk semua dibeli. Sahabat yang lain seneng nggak? Orang busuk laku, benar nggak? Ini laku, lu bahagianya luar biasa. Dan Abdurrahman bin Auf juga bahagianya luar biasa. Kenapa? Habis hartanya dia. Udah dilepas. Khadijah istri Nabi itu tajir bro, kaya. Hidup sama Nabi di-share tuh hartanya sampai selesai. Bayangin coba. Makanya bahagianya Rasulullah SAW kepada Khadijah, hartanya luar biasa diberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ini Abdurrahman bin Auf juga diberikan ke orang Islam, semua dikasih semua. Wah bahagia, sahabatnya bahagia, dia juga bahagia. Entar di hisab aman, nggak ada di duitnya. Tiba-tiba takdir Allah lain. Ini dia gagal jadi orang miskin, beda sama kita nih. Gagal jadi orang kaya kita, ini jadi orang miskin. Kemudian apa yang terjadi? Ini Raja Yaman dulu mencari-cari kurma busuk. Nah bayangin coba, kenapa? Dulu ada wabah penyakit yang hanya bisa diselesaikan masalahnya ini dengan kurma busuk, bukan habis niat jadi kurma busuk, bukan itu poinnya ya. Kemudian dicari, temulah Abdurrahman bin Auf yang membeli kurma busuk semuanya. Dicari lalu dibeli, dikalikan 10 kali lipat. Subhan, nggak jadi miskin dia. Susah kan gagal miskin ada. Emang takdir, benar nggak? Makanya ini kalau ente nggak percaya, di dunia tuh 10 kali lipat. Ente infak nih, coba taruh depan ayat sini. Nggak percaya? Ya, manja abil hasanati falu asyram thalia. Apa aja yang kita infakin jalan Allah tuh minimal di dunia 10 kali lipat. Saya sampaikan ke sini, sampaikan ke jamaah juga. Di bulan Ramadan saya coba tes, kasih orang 300.000, ada orang kasih saya 3 juta. Nggak percaya, cobain. Dicobain sama jamaahnya. Jamaah, habis pulang nih, jangan ada yang pergi, ini bocah-bocah banyak nih. Dikasih duit tuh 1 juta, bocah-bocah. Kayak kecil-kecil dikumpulin tuh, di-share, kasih duit. Pengajian berikutnya lagi, dibilang Ustadz, ini bener ente ngomong nih, kata dia gitu. Aneh dapat dari atasan aneh itu, karena kemarin 1 juta, aneh kasih 10 juta dikasih dia. Subhanallah, ini beneran di bulan Ramadan 10 juta. Sekarang nggak ada yang pulang, kata dia, nggak ada yang pulang. Semuanya dikasih THR. Nggak tahu sekarang balik lagi atau duit ya. Ntar kalau duitnya nggak balik jangan ngadu ke saya ya. Ya, itu dahsyat. Itu terjadi oleh Al Imam Hasan Al Basri. Itu terjadi oleh Abdurrahman bin Auf. Nggak bisa miskin dia. Cobain nanti nggak percaya. Itu di dunia. Kalau di akhirat itu 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tak terhingga apalagi di bulan Ramadan. Waduh, luar biasa dah. Makanya
Orang yang infak karena Allah nggak bakalan berkurang. Ada orang ini gak infakan ini, infak masjid, nih masjid diinfak nih jadi bangkrut, ini nggak mau lagi dah. Nggak bakalan, berarti dia nggak ikhlas, ya. Nggak ikhlas. Nggak ada mana kosomin malin sodaqah, nggak bakalan berkurang. Orang yang infak di jalan Allah gara-gara infak orang miskin nggak bakalan. Cari di dunia dah, nggak bakalan. Dan orang susah, orang pelit maunya bergaulnya orang kaya lagi, benar nggak? Ada orang pelit ketemu yang pelit, kekumpulan para orang-orang pelit kita ngumpul, nggak ada. Orang susah, orang pelit ngumpulnya orang kaya, benar nggak? Bahkan orang kaya pura-pura mustahik, orang-orang susah, ya nggak? Ngaku-ngaku. Nah jadinya diberkahi oleh Allah SWT. Ini amal ibadah satu, niat karena Allah. Ini niat dalam surat, ini banyak ya. Kalau mau catat boleh nggak apa-apa. Ini di dalam surat 7 ayat 29, 98 ayat 5 itu niat dan ikhlasan. Dalam surat Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu ayat 5. Kemudian Al-A'raf ayat 29. Itu tentang niat dan keikhlasan. Kemudian yang kedua amal ibadah niatnya ikhlas. Kemudian yang kedua mengharap ridho Allah. 3 sesuai dengan tuntunan Nabi. Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu faradun. Ada juga dalam hadis arba'in, barang siapa yang ibadah nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sesuai karena Allah, niatnya karena Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Udah, apa aja amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat. Kemudian ikhlas itu sampai akhir hidup kita nih, menjaga keikhlasan. Sampai menjaga. Orang-orang soleh dulu itu amal ibadahnya nggak ketahuan. Kalau malam-malam tiba-tiba basah, bukan dia ngompol, nangis. Banyak nangis, ngompol. Siapa nih ngompol nih? Barang suami dibilang ngompol, nangis. Tidak ada dua mata yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainani la yamassuhuman nar. Dua-duanya enggak bakalan kena nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat min khasyatillah. Orang yang matanya nangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Di saat perang dia menjaga bergadang, ya, menjaga di saat perang, ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nangis dan sebagainya. Kemudian di kebiasaan ngaji, ada orang lewat ditutup, di pura-pura tidur. Kalau gitu tidur beneran pura-pura ngaji. Weh, kebuka Qur'annya weh. Dia ada orang ditutup, menjaga keikhlasan. Ada juga orang salafus soleh yang kalau ke masjid selalu pakai pakaian yang bagus, ditaruh tas. Giliran sholat kemanapun dibuka tasnya lagi, pakaian terbaik lagi pakai, ditutup lagi di tas. Kemanapun dibawa, tuh dia dahsyat. Ada juga orang yang infak. Ini siapa sih yang bersih ini? Masjid nggak ketahuan, kotor ketahuan di saat dia meninggal. Jaga, itu jaga. Beda ikhlas sama riya tuh bedanya dikit banget. Bedanya dikit banget. Ikhlas. Ini musola nih, masjid. Kalau nggak sumbang besinya rontok nih masjid, ya nggak? Besinya gimana cabutnya nih, besinya kelihatan. Kasih tahu tuh, ya. Masjid tuh yang bangun gua tuh besinya. Kalau nggak habis amal ibadah. Seperti orang yang batu nih ditaruh, atasnya ada debu, tiban air, rontok semua habis. Nah, makanya kita perlu jaga keikhlasan dalam ibadah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik dibalikin, buat jahat nggak jadi Allah ampunin, bahkan Allah balas dengan kebaikan. Nah, niat kita ikhlas. Nah, ini sahabat ada yang hijrah, ya, hijrahnya ada orang hijrah karena manusia dunia. Dapat gak? Dapat. Orang apa yang diinginin dapat dunia nih. Ada orang ikut-ikut. Misalnya kemarin yang jihad, misalnya 212, 411, ada yang dagang nggak? Orang. Ada yang dagang nggak? Ada kan? Dapat dagangannya untung deh. Dia niat jihad, nggak ada pahala deh. Dia niatnya dagang, pokoknya ada jihad dikit dia dagang, nggak lihat lapak dikit jihad kayak apa, demo kayak buka lapak, dapat di dunia. Ada juga orang supaya eksis, benar nggak? Ada yang diminat supaya dibilang wow, ba, ta, sa, alif, ya kan? Dan sebagainya. Ada wanita yang ditertarik sama dia, udah dia dapat di dunia. Dan dia apa yang tertarik wanita dia dapat, sama seperti sahabat. Dia ngelamar, ya seorang laki-laki nih nggak disebutin namanya. Ngelamar Ummu Qais, mau nikah ditolak, apes banget, ya kan? Ditolak, akhirnya dia hijrah Ummu Qais. Ya udah, akhirnya dia ikut-ikutan hijrah dari Mekah ke Madinah. Niatnya karena wanita Ummu Qais. Akhirnya dia nikah, dia dapat nggak? Dunia. Ada orang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, dia cari dagang, untung dagang.
Ada orang yang nyari wanita bukan karena Allah dan Rasul, dapat. Tapi ada orang yang niatnya hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, didapatkan Allah dan Rasul. Sama maksudnya, bukan hanya hijrah di sini, juga kita dalam ibadah, dalam melakukan apapun. Ada nih, ini jangan nggak sembarangan nih ya. Kita nih nggak ada apa-apanya. Ini ada ahli yang luar biasa 3. Ada orang yang ahlul Quran, siang malam dibaca Quran, hafal Quran, siang malam baca, ngajarin, dan sepanjang hari dilakukan. Masuk surga. Dibilang kamu masuk surga karena apa? Karena amal ibadahnya, ngaji dan sebagainya. Bukan. Kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, Anda berdusta. Anda melakukan ini supaya dibilang orang yang qari, ahli Al-Quran. So, bacaannya bagus, dikit-dikit megang mic, alhamdulillah, tes, alhamdulillah, ya kan? Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Ada orang cuma sampai di sini nih, kerongkongan, dikit-dikit masukin YouTube, bener gak? Suaranya padahal cempreng atau di dubbing, ya dan sebagainya. Ada orang karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bener gak? Quran itu cuma di kerongkongan doang supaya dipuji oleh orang, dia hebat nih ibadahnya. Udah rontok itu semua. Itu ahlul Quran. Ujiannya ada, nggak sembarangan, bener gak? Ada orang bacanya bagus gak? Pengen dipuji sama manusia, ya rontok udah. Yang kedua, ada orang yang jihad. Bayangin jihad, harta jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Rizik waktu lalu ngingetin di awal. Waktu 411, 212, dia kalau awal-awal sebelum aksi itu dia ngasih tahu semua nih jamaah, jangan ente sia-siain perjuangan, udah capek, digebukin, ditembak, mati bahkan. Ada nggak yang mati demo? Ada. Karena manusia habis amal ibadah buat apaan? Udah capek buat apaan? Lindungin itu semua tuh amal ibadah kita, semua jaga dari keriaan manusia. Ini ada sahabat yang jihad, ternyata pas masuk surga, kamu kenapa masuk surga? Karena jihad, amal ibadahnya saya hebat nih, gugur syahid di Allah. Anda berdusta. Ternyata Anda supaya disebut orang yang pahlawan, pemberani, orang yang hebat, mujahid. Bayangin coba, supaya disebut dia orang berani hebat. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Rontok udah amal ibadah, dibuang. Anda berdusta. Nah, ibadah kayak gitu. Kemudian lagi ada orang yang baik sama orang, muhsinin, dermawan, diterkenal sama orang mana aja dibaik, benar nggak? Masuk surga nggak jadi. Anda berdusta. Kenapa? Selama ini diberbuat baik, siang malam diinfakin, siapapun dibagi, supaya disebut oleh semua orang sebagai orang yang dermawan. Rontok amal ibadah. Apalagi kita gini, jihad kan, ngaji belentang-belentang, pelit iya. Ya susah masuk surganya dah. Ya benar gak? Untung kita masuk surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil-kecil bisa jadi menyebabkan kita masuk surga. Insyaallah. Oh serius banget insyaallah-nya. Ya kira-kira begitu. Nah, jadi apa yang niatkan oleh Allah. Kemudian karena waktu terbatas, pelajaran yang terdapat dalam hadis, al-fawaid minal hadis, pertama adalah niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah udah, bodoh dah. Ini infak ada lagi tingkatannya nih. Ada infak yang pengen dibalas. Itu stylenya Ustaz Yusuf Mansur, bener gak? Kan kita pengen dibalas. Ente pengen dibalas gak? Pengen kan? Di dunia Allah balas apa juga di akhirat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi. Ya, Sunni, bukan suka nonton Inul, bukan ya, atau Sufi, suka film India, bukan. Tapi dia ahli ibadah seperti Robiah Al-Adawiyah. Dia ibadah tuh bukan karena dia takut masuk neraka, masukin neraka, bukan karena dia mengharapkan surga, bukan. Dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Balas gak dibalas, biarin. Infak nggak perlu balasan. Dia semuanya kan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dibalas nggak apa-apa, bodoh. Yang penting dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho Allah tuh paling tinggi. Itu paling tinggi, mengalahkan surga. Dalam surah Al-Bayyinah, mengalahkan surga. Kalau Allah udah ridho, udah semuanya selesai. Ya, jadi dibalas nggak dibalas, walaupun ayatnya ada, ayat ada, pahala ada, dibalas di dunia ada, syukur surga juga ada, kita mengharapkan juga boleh. Tapi ada orang yang nggak perlu dibalas nih. Pokoknya dia yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho. Infak nggak dapatnya, nggak ada yang datang, nanti udah nyumbang kain nggak ada yang balikin nih. Ya udah kainnya buluk, udah bolong-bolong. Jadi kasih orang, kita ngeliat aja nggak mau, dikasih orang ya. Yang terbaik kasih orang, nggak dibalas pun nggak apa-apa. Niatnya kan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi lagi itu, nggak minta balasan.
Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya hati. Udah niatin. Karena Allah Subhanahu wa taala. 3, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah, dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. 4, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Nah, ini rontok nih kalau kita niatnya udah balik lagi nih ke manusia. Aduh, tinggal ini memang berat sih, kita butuh pujian supaya disebut sama orang, supaya dermawan, jihad, hafal Quran, macam-macam nih, gangguan nih setan. Contohnya gini, setan menghilangkan kita infak nih. Infak, kita nyeburin, oh nggak ada orang. Kalau nggak ada orang, yang paling jelek kita masukin kotak infak. Bener, ada orang, 2 juta masukin, gak muat nih. Gaya banget, ya kira-kira gitu. Tapi kita udah lewat nih, orang nggak ada. Kita qiyamul lail, orang nggak ada dan sebagainya, udah lewat. Setan nggak berhenti sampai situ. Akhirnya kita bangga diri, ujub. Oh, tidak ada orang lebih hebat daripada diriku. Dalam keadaan malam hening, di kotak infak musola, masjid, kita masukin duit, nggak ada yang tahu. Akhirnya kita bangga diri, itu mampu merontokkan amal ibadah soleh kita. Tuh nggak selesai, setan nggak pernah berhenti sampai di situ. Kemudian semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Nah, berbuat baik apa aja dah yang tidak bertentangan dengan syariat, niatin karena Allah. Kerja, nyari nafkah, menuntut ilmu dan sebagainya, niatin dan karena Allah. Ini nyari nafkah nih buat istri dan anak, saya nggak bisa infak ke musola, ke jamaah, ke buat siapa yang nggak ada, udah niatin. Terbaik niat infak adalah buat keluarga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik kalian adalah untuk keluarganya dan aku terbaik untuk keluarga. Aku terbaik sedekah buat keluarga, kaum kerabat yang dekat dulu, baru orang yang lain. Niatin ibadah apapun. Kemudian yang 6 dan 7 yang terakhir, yang membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan, rutinitas adalah niat. 7, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau jawab? Nggak ada. Kayaknya pada paham semua nih ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.